Oke, berikutnya kita lanjut materi IP forwarding dan port forwarding untuk kita bisa mengakses Proxmox. Kemudian nanti di Proxmox kita install Ubuntu, kita atur IP Ubuntunya secara statik, kemudian kita lakukan konfigurasi remote access, remote server atau konfigurasi package OpenSSH Secure Shell. Yang dilakukan di Winbox cukup satu konfigurasi aja di firewall, IP firewall, kemudian masih di NAT, kita tambah, chainnya kita rubah menjadi DST-NAT, DST addressnya kita masukin IP ether 1, tanpa menggunakan slash ya. 172.18.200.21. Kemudian di bagian protokol cukup diklik, nanti otomatis. Terus DST portnya kita masukin port default dari Proxmox yaitu 8006. Kemudian kita geser ke menu action, actionnya rubah jadi DST juga. To addressnya masukin IP Proxmox kalian, itu ada di layar kalian masing-masing. 192.168.10.2 sama semua IP-nya. To ports-nya samain 8006. Kalau sudah di apply, oke. Terus berikutnya kita buka browser, kita coba masuk ke dalam Proxmox-nya. Ketik https -2 192.168.10.2.8000. Enter. Nanti biasanya ada privacy settings kalau baru pertama kali akses. Nah, ketika ada privacy settings, itu nanti tinggal kamu klik advance, terus geser ke bawah. Nanti ada bacaan proceed to 192.168.10.2 dalam kurung unsafe, itu yang diklik. Nanti dia akan mengarahkan ke dalam Proxmox ini. Username-nya masukin root. Rootnya begini ya, bukan RUTE ya. Ada tadi yang nulis RUTE. Siapa itu? Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama semua. Username-nya root, passwordnya 1 sampai 5. Kalau sudah login, ini di close aja. Terus kita klik yang ini, SMK Bina Mandiri 2. Terus kode yang lain. Kita pilih create VM untuk membuat virtual machine yang nanti dipakai buat Ubuntu ini. Name-nya diisikan nama kalian aja. Dibiasakan karena nanti ketika kompun kalian isinya nama kalian masing-masing. Toyib. Next. OS-nya yang warna merah ini, kamu pilih Ubuntu. Terus di next lagi. Di next lagi. Di bagian disk ini, usahakan disk size-nya dirubah menjadi 50. Jangan pakai 32, ganti aja jadi 50. Toh hard disk-nya juga gede kok, 500 GB apa 1 tera gitu. Oke, kemudian setelah dirubah di size-nya menjadi 50 GB, kita next. CPU-nya untuk cores-nya diisi 2. Udah, cukup cores-nya yang diisi, sockets-nya nggak usah. Terus kita next, memorinya isi 4096. 4096 itu seperti ini ya. Ini 4096. Ada anak kelas 11 nulis 4096 tuh begitu. Nggak, salah nggak salah sih. Salah nggak salah kalau gitu. Ya namanya juga manusia ya. Kemudian di next, networknya nggak usah diapa-apain. Karena kita akan ngatur di dalam Ubuntu-nya nanti. Kalau sudah di next, finish. Terus nanti ini ada tanda panah kecil ya. Ini kita klik sekali, cari nama mesin yang tadi kalian buat. Nih, ini tester. Ini dimatiin dulu. Oke, klik VM yang tadi barusan kalian buat, kemudian klik start, klik console, tunggu proses instalasinya selesai. Ini karena pakai VM dan webnya belum responsif, jadi yang namanya down, back, dan lain-lain yang kalian pilih itu adanya di paling bawah, ya, nggak ada di atas. Jadi nanti kalian geser-geserin ini ke bawah ke atas, karena masih belum responsif. Jadi jangan asal enter aja. Biasanya kalau asal enter, itu pasti diminta pengaturan keyboard. Ada tadi kejadiannya di rak ini kalau nggak salah. Pengaturan keyboard harus di close dulu.
Nah ini kan nggak kelihatan nih ada don sama backnya, geser ke bawah. Bukan yang ini nih maksudnya. Nih ada don, back dan lain-lain harusnya nanti. Nah kalau ada muncul seperti ini, pilihnya continue without updating. Karena kalau kamu memilih update to new installer, itu bakalan lama. Pilih continue without updating. Enter, ini don, back. Nah, ini don aja terus. Don lagi. Don, pilih continue. Ini geser lagi ke atas. Kalau saya biasanya bikinnya begini, Ubuntu semua. Passwordnya 1 sampai 5. Kalau sudah geser ke bawah, pilih don. Ini nggak bisa pakai mouse ya, harus pakai tanda panah di keyboard. Ini juga pilih don lagi. Nah kalau muncul kayak gini, karena kita kebacanya Ubuntunya punya akses internet, ini jangan di checklist. Kalau kamu checklist semua, ya nungguin ini semua diinstal kelar baru selesai instalasi. Langsung pilih don aja pakai tab. Jangan pakai tanda panah ke bawah, lama satu-satu. Pilih pakai tab, pilih don. Tungguin sampai selesai instalasinya. Agak lama memang. Mau tidur dulu juga nggak apa-apa sih. Sambil menunggu selesai. Aku menyesal. Iya, pada standar 1 semua. Oke, kalau muncul kayak gini, ada bacaan cancel update and reboot. Itu yang kamu pilih. Karena sistem ngebacanya, kita itu bisa melakukan update Ubuntu pada saat instalasi karena terdeteksi punya koneksi internet. Ya, makanya dia kebaca kayak gini. Kalau kita nungguin, ini lama. Ini tasnya masih banyak yang harus diselesaikan. Makanya kita pilih cancel update and reboot. Terus kalau rebootingnya lama, nggak usah panik, nggak usah ditungguin juga. Ya kan udah semenit lebih belum nggak ngeribut-ribut nih. Ini di close aja. Ini di close, ya. Kamu close nih, selap. Terus pilih konsol yang tanda panah ke bawah ini. Ini kamu klik. Salah, shutdown. Pilih stop. Kita force stop aja. Tunggu dia jadi stop dulu. Nah, kalau udah stop, kita start lagi konsol. Setidaknya ini lebih cepat daripada nungguin cancel update dan reboot. Kalau di Proxmox itu ada dua. Ada namanya create VM, ada namanya create CT. VM itu virtual machine, CT itu container. Apa bedanya VM sama CT? Kalau VM, virtual machine, kita harus melakukan instalasi sistem operasinya terlebih dahulu.
Ya, kita melakukan instalasi dari awal sampai akhir, sampai selesai. Kalau CT itu sudah berbentuk template. Contoh yang kita mau lakukan instalasi Ubuntu nih, CT-nya juga pakai CT Ubuntu. Kalau VM Ubuntu, ya kita install Ubuntu sampai selesai, dari awal sampai akhir. Tapi kalau CT pakai Ubuntu, ya kita tinggal login doang nanti. Kita aturnya di depan, passwordnya di depan, kita atur IP-nya di depan pada saat membuat CT. Nanti ketika masuk, kita tinggal login sebagai root, passwordnya yang tadi kita buat di awal. Udah. Ubuntu-nya udah dapat IP, passwordnya kita yang, dan kita tidak perlu melakukan instalasi karena sudah menggunakan template. Itu yang membedakan. Nanti kalau kelas 12 kalian pakainya CT bukan pakai VM. Karena kalau pakai VM lama. Sudah, tinggal login Ubuntu. Tuh 2 3 4 5. Kita masuk sebagai root dulu. Sudah sebagai root. Ini harusnya Ubuntu belum memiliki IP. Ya, kita tes, kita cek. Ini udah ada. Apa udah diatur ya? Oh, dia dapat secara DHCP, sorry, maaf. Lupa saya. Kita mau buat secara statik. Bukan DHCP. Ya. Nggak perlu ngelakuin update dulu. Nggak usah ngapa-ngapain. Langsung ketik perintah ini. Nano /etc/netplan /000, bukan OO ya, 00 strip installer strip config .yaml. Ini ada yang mau difoto nggak skripnya? Apa mau di ini, ntar dulu saya ketik di notepad biar jelas kelihatan. Nano /etc netplan nih, mau difoto dulu nggak? Udah difoto? Kemudian di enter. Ini yang harus kita edit. Ini nggak boleh mencet tombol apapun kecuali tanda panah atas, tanda panah bawah, tanda panah kanan, tanda panah kiri, dan spasi. Ini geser ke bawah, geser ke kanan. True-nya dihapus, bisa diganti pakai no atau pakai false. Kalau saya lebih memilih menggunakan no, karena cuma 2 huruf doang. Kemudian di enter, geser pakainya spasi, nggak boleh pakai tab. Sejajarin DHCP 6.2 no. Kenapa ada DHCP 4? Kenapa ada DHCP 6? Ada yang tahu? IP terdiri dari berapa versi? Tahu? Versi IP ada berapa, tahu? Versi IP itu ada 2. IP versi 4 dan IP versi. Kenapa DHCP 4-nya kita bikin no dan DHCP 6-nya kita bikin no? Karena ketika kita menggunakan IP versi 4 untuk sumber internet, dia tidak mendapatkan IP versi 4 secara DH. Begitupun kalau sumber internetnya pakai DHCP 6, kita sudah antisipasi tidak mendapatkan IP secara DHCP. Karena dari awalnya kita niatnya menggunakan IP secara statik. Kemudian kita enter, kita masukin addresses .2, kurung yang kotak ada di samping huruf P kayak gini. Masukin 192.168.10. Ya, wajib 10 ya karena kita menggunakan VLAN 10. Ini bebas, yang penting jangan 1, jangan 2, jangan 255. 1 untuk gateway, 2 untuk Proxmox, 255 sebagai subnet. Kita pakai 90, slash-nya jangan lupa dipakai. /24 karena kita tidak menginputkan subnet mask di dalam konfigurasi yang ini. Kalau sudah di enter, spasi lagi, masukin gateway-nya, gateway
4. Kenapa gateway 4? Karena internet kita menggunakan IP versi 4. Masukin IP gateway-nya yang di Winbox tadi. 192.168.10.1. Ya. Enter lagi, spasi. Ketikin name servers. Pakai S ya. Takutnya dia sukanya dini. Titik 2, enter, spasi, sejajarin dengan huruf E setelah S. Posisi, spasi, menentukan berhasil atau tidak konfigurasi. Termasuk kalau kalian menggunakan tab, pasti tidak akan bisa berhasil konfigurasi netplan-nya. Oke. Kita ketikin lagi addresses, titik 2, kurung yang kotak. Masukin IP Google 8.8.8. Tutup. Oke. Kurang lebih seperti ini. Mau difoto dulu atau enggak? Mau difoto enggak? Udah jelas? Apa nanti mau lihat di YouTube aja biarin? Di YouTube. Oke. Kalau sudah, kita simpen. Simpennya bisa dua cara. Bisa CTRL-X atau CTRL-O. Tanda pangkat ini adalah simbol dari CTRL. Ya. Saya biasa pakai CTRL-X berbarengan. Nanti muncul seperti ini. Save modified buffer tanda tanya. Kalau milih yes, ketik huruf Y. Kemudian kita enter. Nanti akan muncul seperti ini. Kita enter. Dia akan balik ke sini. Kemudian script berikutnya adalah ketikkan netplan spasi apply untuk menerapkan konfigurasi jaringan netplan sebelumnya. Yang tadi sudah kita konfigurasi. Enter. Kalau tidak muncul error apa-apa dan langsung kembali ke root at Ubuntu, itu sudah berhasil. IP-nya sudah berubah menjadi 10.9. Yang tadinya IP-nya adalah 10.4. Oke. Kita testing. Sudah repli, berarti sudah dapat akses internet. Ubuntunya sudah dapat akses internet secara statik menggunakan IP 10.90. Kemudian kita lakukan apt update. Apt spasi update. Enter. Kalau ada error-error begini biarin aja. IP Ubuntunya wajib kalian ingat. Nggak diingat juga nggak apa-apa sih, tinggal dicek lagi nanti. Cuman kalau nggak diingat biasanya bolak-balik ke Ubuntu. Itu nanti digunakan untuk mengakses putihnya. Oke, kalau sudah kita install, masuk ke materi remote access, remote server, install paket SSH. Skripnya pendek, cuman apt install open SSH min server spasi min y. Min y ini opsional, mau dipakai boleh, enggak juga nggak apa. Ya, kalau pakai min y tidak perlu ditanyain lagi, ini beneran mau install apa enggak. Tapi kalau nggak pakai min y, itu nanti ditanya ini beneran mau install OpenSSH apa enggak. Kalau benar kamu harus ketik y, kalau nggak jadi tekan n atau ketik huruf n. Oke, kalau sudah kita enter. Tunggu dia sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita dengan seperti ini harusnya putihnya sudah bisa kita akses tanpa perlu kita lakukan editing. Kita coba ya. Kita buka aplikasi putih. Kita masukin IP Ubuntunya 192.168.10.9. Port default dari SSH itu adalah 222 ya. Ini port default. Open. Oh, nggak bisa. Nanti kita edit dulu. Editnya nano slash, sorry lupa, ini opsional ya, boleh dipakai boleh nggak. Sistem ctl status SSH kalau nggak salah ini. Nah, ini SSH-nya belum running ya, jadi kalau putihnya nggak bisa dibuka jangan panik dulu. Ininya dicek dia running atau enggak. Kalau nggak running, reboot aja. Saya lebih suka pakainya reboot.
Oke, kita cek. Nah ini SSH-nya sudah aktif atau running. Kita coba jalanin lagi putihnya. Masukin IP Ubuntu-nya 192.168.10.9, open. Nah ini ada bacaan accept, tinggal klik accept. Terus kita login Ubuntu 12345. Ini dia masuk putih. Udah selesai. Cuma sampai sini doang. Ini konfigurasi remote access. Jadi apapun yang kamu lakukan di putih terjadi juga di prox Ubuntu yang ada di Proxmox kalian. Contoh gini deh. Saya ini kita sudo dulu. Saya mau install apa ya? Banyak yang lupa saya script Ubuntu itu. Oh, kita edit portnya. Nano /etc /ssh/sshd_config. Ya. Port default dari Ubuntu dari SSH itu kan 22. Saya mau ganti jadi 99. Ini kita enter. Nih, geser pakai tanda panah ke bawah. Port 22 ini pagarnya kita hapus. Dua-duanya kita ganti jadi 99. Terus di bagian ini permit root login spasi prohibit strip password itu pagarnya juga dihapus. Prohibit passwordnya dihapus, dirubah menjadi yes. Kalau sudah sama untuk nyimpennya ctrl-x y enter. System ctl restart. Oke. Kemudian kita close putihnya. Putihnya kita close. Oke. Kita ketik perintah nano /etc sshd_config. Ini di Proxmox ya. Berubah nggak? Tadi kita ngeditnya di mana? Di putih kan? Proxmoxnya juga ikut berubah kan? Itu namanya kenapa remote server. Jadi kalau orang-orang yang kerjanya nge-remote ya kurang lebih seperti ini. Dia bisa mengakses servernya. Tapi dia ngakses dari rumah, dari klien, di servernya pun tetap berubah. Nah ini kalau kita buka putih, portnya tidak lagi menggunakan 22. Tapi dirubah menjadi 99. Nah tadi sudah kita rubah. Kemudian kita open, accept. Ubuntu 1, 2, 3, 4. Nah, selesai materinya. Untuk yang merubah port, kalau memang kalian mau coba, silakan. Tidak mau coba juga tidak masalah. Yang penting sudah bisa login ke dalam putih ini. Oke. Jelas sampai sini? Silakan dicoba. Masih ada waktu setengah jam sebelum mulai TOEIC. Sambil saya nunggu upload ini.